pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Seorang wanita pemotor di Samarinda tewas terlindas roda truk. Jelang pergantian tahun, polisi di Samarinda melakukan sejumlah antisipasi untuk mengatasi kemacetan kendaraan terutama di kawasan tepian. Libur Natal 2026, pengunjung di ibu kota Nusantara, Sepaku Penajam Pasir Utara membludak. Warga di kawasan Jalan Wahid Hashim 2 Samarinda Utara Jumat siang geger setelah seorang perempuan tewas dilindas truk tangki yang datang dari arah berlawanan. Oleh petugas, jasad korban tersebut secepatnya dievakuasi ke rumah sakit untuk divisum. Unit Gakum Satlantas Polresta Samarinda menyebut kecelakaan bermula saat korban bernama Sunarti melaju dari arah Wahid Hashim 1 hendak menuju ke Bengkuring. Tiba di lokasi kejadian, sebuah mobil putih yang sebelumnya parkir di depan rumah makan memotong jalan korban. Situasi itulah yang diduga menjadi penyebab sepeda motor korban oleng hingga akhirnya terguling di aspal. Mirisnya dari arah berlawanan muncul sebuah truk yang melindas korban. Semula sepeda motor ini berjalan dari Wahid Hashim 2 mengarah ke arah Bengkuring. Ya. Sesampainya di depan warung Padang Caniagu, kita duga ada mobil putih yang belum bisa kita identifikasi. Jadi mobil putih itu bergerak ke kanan, masuk ke jalan utama, mungkin mau keluar ya dari warung itu. Nah, kemudian korban melintas, kemungkinan kaget atau bersenggolannya belum bisa kita pastikan. Sehingga terjatuhnya ke kanan. Yang kebetulan di sebelah kanan almarhumah ini ada truk tangki CBU yang berjalan di sebelah kanannya, sehingga almarhumah masuk ke dalam kolong dan terlindas oleh roda belakang kiri kendaraan tersebut. Untuk memastikan penyebab kecelakaan maut tersebut, polisi masih berupaya mengumpulkan bukti dan keterangan dari sejumlah saksi. Sedangkan sepeda motor milik korban dibawa ke kantor polisi untuk diamankan. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Evakuasi terhadap jasad laki-laki dari Sungai Mahakam dilakukan oleh tim SAR di kawasan Sungai Lais, Sambutan, Samarinda. Diketahui jika korban bernama Hairul, seorang anak buah kapal yang sebelumnya dilaporkan tercebur dan tenggelam di Sungai Mahakam. Koordinator Posar Samarinda menyatakan peristiwa yang menimpa korban bermula saat korban akan berpindah posisi dari kapal Delta A8 ke kapal Delta A7. Saat proses perpindahan itulah korban terjatuh. Salah satu rekannya sempat berupaya memberikan pertolongan namun tidak berhasil. Tim SAR yang menerima laporan secepatnya melakukan pencarian dengan metode penyelaman. Upaya ini membuahkan hasil dan korban ditemukan di kedalaman 8 meter namun dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Untuk kronologisnya, atas nama saudara Hairul yang korban, dia pada saat mau pergi ke kapal Delta A7 dari Delta AU7 ya, dari Delta A8, beliau terpleset dan terbentur di Delta A8 sehingga jatuh, dan rekannya yang melihat di buritan berusaha untuk menolong ataupun menyelamatkan, tetapi korban tidak dapat lagi digapai mereka dan mereka melakukan
yaitu meminta bantuan kepada Kapten Nahkoda, dan Kapten Nahkoda beserta pihak perusahaan langsung berinisiatif baik menghubungin yaitu tim SAR gabungan. Jasad korban selanjutnya dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Penemuan tersebut sekaligus mengakhiri upaya pencarian yang dilakukan sejak pagi hari. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Kodim 0901 Samarinda bersama pemerintah kota Samarinda, BPBD, dan masyarakat mendistribusikan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bantuan ini merupakan donasi masyarakat Samarinda yang dihimpun dan disalurkan melalui Kodim 0901 sebagai bentuk kepedulian. Untuk penyaluran kebutuhan pokok mulai dari beras, mie instan, air mineral, minyak goreng, hingga perlengkapan bayi dan kebutuhan perempuan itu dilakukan melalui jalur darat dan dikirim ke Mako Yonzipur 17 Alan Tadarma di Balikpapan. Setelahnya bantuan dikirimkan ke daerah tujuan. Jumlah total 24,450 ton. Kemudian untuk mie instan 142 dus. Minyak goreng 5 dus. Pembalut wanita 710 piece. Pampers 444 piece. Selimut 103 lembar. Boneka mainan anak-anak 1 dus dan 2 dus. Kemudian berwujud tas ada 2 dus, gula 22 bungkus, air mineral 10 dus. Sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat ini diharapkan dapat meringankan beban para korban. Bantuan dikirim dengan pengawalan ketat agar tiba dengan aman dan tepat sasaran. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.